Apakah pupuk kimia yang ditabur bisa hilang atau berkurang efektivitasnya? Saya katakan, iya bisa. Pertama, hilang karena hujan atau pengairan yang berlebih. Jika pupuk kimia ditabur di permukaan tanah dan kemudian terkena hujan deras atau disiram terlalu banyak, pupuk bisa larut dan tercuci ke dalam tanah atau terbawa aliran air permukaan. Ini umum terjadi pada pupuk yang mudah larut seperti urea, KCl, dan ZA. Kedua, menguap ke udara. Beberapa pupuk nitrogen, seperti urea, bisa menguap dalam bentuk gas amonia, terutama jika tidak segera dicampur ke dalam tanah. Ditabur di tanah basah, tetapi tidak ditutup, atau pH tanahnya tinggi. Proses ini disebut volatilisasi dan bisa menyebabkan kehilangan nitrogen dalam jumlah besar. Ketiga, terkunci dalam tanah. Sebagian unsur hara dari pupuk bisa menjadi tidak tersedia bagi tanaman karena terikat dengan unsur lain. Di tanah misalnya fosfat, bisa terikat dengan besi atau aluminium di tanah masam. Sebagian unsur hara dari pupuk bisa menjadi tidak tersedia bagi tanaman karena terikat dengan unsur lain. Di tanah misalnya fosfat bisa terikat dengan besi atau aluminium di tanah masam. Keempat, terurai secara kimia atau biologis. Beberapa bentuk pupuk bisa terurai menjadi bentuk lain sebelum diserap tanaman. Misalnya, nitrat dari pupuk nitrogen bisa berubah menjadi gas di nitrogen oksida melalui proses denitrifikasi, terutama di tanah becek atau anaerob. Kelima, pupuk kimia yang ditabur pada tanah yang memiliki nilai tukar kation yang rendah. Maka unsur hara yang sudah dalam bentuk ion akan mudah tercuci dari permukaan partikel tanah tersebut. Berbeda untuk tanah yang memiliki nilai tukar kation yang tinggi atau muatan negatifnya kuat. Maka ion-ion unsur hara akan terikat kuat pada permukaan partikel tanah tersebut, sehingga tidak mudah tercuci. Dengan demikian maka unsur hara tersebut dapat dengan cepat bertukar dengan ion hidrogen yang dilepaskan oleh akar. Walaupun berdampak, kadar ion hidrogen yang terikat di tanah semakin bertambah, yang menyebabkan tanah bertambah asam. Inilah sifat elektronegativity di permukaan partikel tanah, yang umum dikatakan dengan parameter nilai tukar kation. Adapun ciri-ciri tanah yang memiliki nilai tukar kation yang tinggi adalah sebagai berikut. pH tanah normal, struktur tanah remah atau gembur. Tekstur tanah halus, seperti partikel liat yang punya luas permukaan yang besar. Dengan aplikasi puca madu maupun bioratu, nilai tukar kation tanah akan meningkat. Karena tanah menjadi lebih remah dan gembur, serta dengan cepat menormalisasi pH tanah dengan bakteri pelarut sulfatnya. Demikian juga unsur-unsur hara dari pemupukan kimia akan segera terionisasi menjadi tersedia, serta mempercepat proses dekomposisi bahan-bahan organik yang ada di tanah menjadi humus. Dengan bertambahnya nilai tukar kation tanah, maka dosis aplikasi penggunaan pupuk kimia dapat kita kurangi karena faktor kehilangannya berkurang, dan tanaman akan tumbuh dengan stamina yang cukup sehingga tumbuh subur dan sehat.